ke-10 di bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang sama-sama dirahmati, disayangi serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dan ibadah kurban merupakan nafas perjuangan perjalanan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Pada hari ini umat Islam berkumpul menjadi satu di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dengan maksud dan tujuan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu. Merupakan persatuan umat Islam, saling kenal mengenal, tidak mengenal apakah mereka itu raja ataupun presiden, apakah mereka itu pejabat ataupun rakyat, apakah mereka itu pegawai tinggi ataupun pegawai rendah. Mereka berkumpul menjadi satu. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala, tanpa apakah mereka orang kaya ataupun mereka itu pejabat, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena hartanya, bukan karena prestasinya, bukan karena pangkatnya. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Innahu alimun khabir. Hadirin jamaah sidang Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini pula umat Islam seluruh dunia berkumpul di tanah suci Mina guna untuk menyempurnakan ibadah haji dengan sekeras suaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menyembelih hewan kurban. Ibadah kurban adalah ibadah sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada sesama umat manusia, wabil khusus saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka adalah anak yatim piatu, fakir dan miskin, para du'afa. Diharapkan dengan adanya demonstrasi penyembelihan hewan kurban sedunia ini, mereka bisa menikmati makanan yang biasa dimakan disantap oleh orang-orang kaya. Hadirin yang masih dan rahimahullah. Ibadah haji adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, Allah mewajibkan kepada manusia pergi haji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu dalam arti biaya pengongkosannya dan keluarga yang ditinggalkannya sudah tercukupi. Mampu dalam arti sehat jasmani dan sehat rohani. Yang ketiga, mampu dalam arti aman dalam perjalanan. Man istata'a ilaihi sabila. Kalau ketiganya sudah terpenuhi, maka wajiblah bagi umat Islam untuk menyempurnakan Islam yang kedua. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang menunda-nundanya, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Penguasa alam semesta. Al-Quran surat Al-Imran surat. Hadirin yang masih kalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah orang yang sudah mampu berkecukupan tidak melaksanakan ibadah haji? Mereka itu bukan karena tidak mampu, karena menunggu giliran menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang sudah mampu disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Artinya sesungguhnya Allah memberikan nikmat pada engkau yang Muhammad, nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat luas tanpa batas, dalam tanpa dasar. Fasholli, maka salatlah untukku, wanhar, dan berkorbanlah. Al-Kautsar dari 1/2. Hadirin jamaah sidang rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhhi fala yuqarribanna." Artinya, barang siapa yang berkecukupan, mampu tidak menyembelih hewan kurban, fala yuqarribanna, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kita. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan hadis lain, "Man kana lahu sa'atun falam yudhhi falyamsha yahudiyan aw nasraniyan." Dan barang siapa yang mampu berkecukupan tidak menyembelih hewan kurban, maka dia hendaklah mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah subhanahu. Hadirin jamaah sidang rahimakumullah. Di bulan ini, di hari ini ada amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengucurkan darah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yaumun nahri amalan ahabbu ila Allah min iraqatin dam." Artinya, tidakkah anak cucu Adam yang mempunyai amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan mengucurkan darah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adfariha wa ash'ariha. Sesungguhnya hewan yang telah dikorbankan akan datang pada hari kiamat nanti lengkap dengan tanduknya, kukunya, rambut dan bulunya. Fa inna dama la yaqa'u min Allah bi makanin. Sesungguhnya darah akan datang jatuh dari Allah Subhanahu wa taala pada satu tempat qabla ayaqa' fil ardh, sebelum darah menetes ke bumi. Fatayyibu bi nafsiha, maka sucikanlah dirimu dengan menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadirin yang masih jemaah rahimakumullah. Dalam ibarat khutbah yang singkat ini, mari kita bersama-sama mendoakan saudara-saudari kami yang sedang menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan sepulang dari tanah suci Mekah Mukarramah kembali ke tanah air yang tercinta dalam keadaan membawa gelar haji mabrur dan hajjah mabrur. Dan kami doakan pula kepada kaum muslimin kaum muslimat yang pada hari ini, besok dan lusa menyembelih kurban. Mudah-mudahan ibadah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doakan pula kepada kaum muslimin kaum muslimat yang pada hari ini belum mampu menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang Allah memberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, mudah rezeki bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dan ditambah lagi rajin-rajin sholat berjamaah di masjid. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang hari Jumat mandi junub duduk pada barisan yang pertama, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan dia berkorban dengan seekor unta. Dan barang siapa yang pada hari Jumat mandi junub duduk pada barisan yang kedua, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan dia berkorban dengan seekor lembu atau sapi. Dan barang siapa yang hari Jumat mandi junub duduk pada barisan yang ketiga, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan dia berkorban dengan seekor kurban. Dan barang siapa yang duduk pada barisan yang keempat, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang duduk pada barisan yang kelima, dia seakan-akan mendapatkan pahala seperti banyak orang yang berkorban dengan sebutir ternak. Hadis Imam Muttafaq alaih. Hadirin yang masih di rumah rahimakumullah. Dan beberapa yang singkat ini sebagai koreksi diri, sebagai perenungan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa rabbil alamin.